acara selanjutnya adalah kita memasuki acara inti, yaitu pemilihan ketua IASNC periode 2023-2028. Dalam hal ini saya mohon kepada senior saya, Kang Anton, untuk maju ke depan, ya, untuk maju ke depan untuk membantu bersama-sama melaksanakan proses pemilihan, juga dibantu oleh ketua penyelenggara di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita melakukan proses pemilihan ketua IASNC periode 2023 tahun 2028, ini akan diawali dengan pembacaan tata tertib pemilihan ketua IASNC periode 2023-2028. Nanti dalam hal pemilihan, apakah pakai sistem musyawarah mufakat dengan cara menunjuk atau dengan cara pemungutan suara. Nah, selanjutnya saya mohon kepada Kakanda Anton untuk bisa memimpin hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saya haturkan atas kehadiran bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan mengajak untuk belajar berdemokrasi dan untuk memilih Ketua Paguyuban tahun 2023 sampai 2028. Dan untuk menjadi Ketua IASNC mungkin diperlukan beberapa kriteria. Dan saya rasa kriterianya itu kriteria yang sangat umum dan yakin semua bisa. Saya yakin semua bisa. Dan saya hanya akan bertanya kepada bapak-bapak yang hadir di sini, bagaimana sebaiknya cara pemilihan itu diadakan? Apakah secara ditulis, nanti kita ambil suara terbanyak, atau main tunjuk dan disetujui? Itu mekanismenya kita kembalikan kepada bapak-bapak semua. Barangkali mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira gini, panitia, yang ke panitia aja ya. Panitia. Kita kalau misalnya pakai dengan ditulis, nanti ke semua orangnya belum tentu orangnya bersedia. Ini kendala satu. Nah, terus juga nanti sekarang ditanyain siapa yang mau bersedia, saya jaminan satu pun tidak akan ada. Enggak. Nah, tapi ini saran saya. Itu adalah kita tadi seperti yang saya sampaikan, mencari orang yang peduli. Nah, yang peduli dan mau berkorban segala sesuatunya, korban waktu apa dan sebagainya. Dan saya punya keinginan, ini keinginan, karena ini adalah IASC ini erat kaitannya dengan sekolahan, jadi harus minimalnya orang yang dekat dengan sekolahan. Satu itu ya. Nah, ataukah ketuanya yang di luar sekolah, wakilnya orang sekolah. Itu loh Pak. Ini hanya masukan, kan minta masukan ya. Nah, juga yang namanya ketua ini harus orang yang ditokohkan. Kalau tidak punya ketokohan, dijamin angel ngurusnya. Ya, ini satu contoh, ngundang wong 50 kang tekan beri selawe.
Nah ya, tapi kan di luar, nah cuman kita tuh yang masih kadang-kala masih tegel, karena saya zamannya Pak Arul di Sewoti ya disiplin ya, kongkon jam 8 tekan jam 11. Nah itu zaman saya kongkon ngajakin bener-bener harus disiplin. Yang bonom tua tapi hatinya kan kira-kira numpang. Jadi saran saya seperti itu. Nah, bolehkah kalau saya punya usul sebut individu? Boleh. Boleh. Nah, kalau boleh, ini maaf ya. Kalau usul punya individu, karena kalau misalnya ditulisi juga nggak ditulisi A, si B, si C juga mau hadir oleh makan waktu juga Pak. Makan waktu di dalam. Saya kenen Pak. Kan kepengurusan tidak ada ketentuan 1 kali atau 2 kali, 3 kali. Kan gitu. Nah, jadi kalau saya boleh usul, saya usulkan 2 nama ya, yang dari luar, anggaplah dari luar, meskipun semuanya harus alumni, itu Pak Haji Jenal. Yang dari dalamnya saya usulkan Pak Jaya sekali lagi. Saya tidak nunjuk usulan. Usulan itu silakan dibahas oleh panitia dan semuanya. Terima kasih. Maaf Pak Jenal dan maaf Pak Jaya, saya cuma usulan saya. Terima kasih. Ya Pak. Lanjutkan. Sementoge. Terima kasih untuk menghemat waktu dan menghemat energi. Semua bagus. Apa yang disampaikan Pak Haji luar biasa dan saya setuju sekali. Mohon maaf, Bisa ada biar ada persaingan. Pak Haji kesemuan terima kasih atas kepercayaannya. Jadi saya insya Allah sehat, lamun waras sama sehat kalau di Solo ini sampai 2027 Pak. Ya nggak apa-apa. Masih ada, beli masalah. Saya itu sebenarnya teman-teman lawan kita ada regenerasi. Ada sekolahnya. Kalau tidak ada regenerasi nanti siapa lagi? Sebenarnya dari sekolah sudah tunjuk ada 3 orang Pak. Pertama bernama Suwardi, ini sudah masuk ke wakaf bidang sarpra saya ambil. Taufik Hidayat itu 98, dia sudah berada di lingkungan industri, artinya dia bisa link and match lagi ya. Satu lagi Mas Rasta, cuman angkat tangan Pak saya nggak bisa karena saya pegang keuangan. Jadi Mas Rasta alumni kita itu berada di bendahara sekolah. Ya jadi repotnya Pak saya nanti kalau ada apa-apa repot, jadi saya nggak berani. Di sekolah itu belum ada yang saya pandang, hanya 2 orang datang. Ada 1 orang sudah sepuh, temannya Mbak Is. Tak bisikin namanya Kak Sudarsono. Ya Allah, Dari 92 sepuh. abang-abang aneh ke sepuh kamang kanan ke jadi dulu. Di sananya sudah dianggapnya abah. Ambo, iya ambo. Kebetulan Pak Darsono juga mengatakan Kang, saya anaknya banyak, kecil-kecil masih punya banyak bimbingan. Jadi kalau saya sih masihnya begini, sayanya ngawal saja. Enggak. Tetap Pak Suwardi kemarin sudah saya obrolkan. Ya, karena memang nggak tahu orangnya ya. Nah iya. Tapi begini, insya Allah saya akan coba pembimbing beliau. Ya kalau Pak Suwardi, artinya ada regenerasi ya. Lah keuangan bisa ya. Regenerasi. Jadi kalau ada regenerasi ya Pemilihan DPR ya. bisa lah. Ya ini sama. Nah ada ketua di luar tuh saya setuju sekali. Artinya nanti ada yang Ya bener ah. leading. Bagiannya itu saja, terima kasih Pak, monggo dilanjut. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu, kakak-kakak yang ada. Dalam forum ini kalau kita bicara secara organisatoris sebetulnya sebuah pengurusan global itu segera dibentuk kepengurusan demisional yang memimpin jalannya, tapi intinya betul. Kalau itu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Masalahnya kita organisasi itu saya bisa belum lihat anggaran dasarnya bagaimana,
anggaran matanya bagaimana. Jadi ini tidak menyalahkan yang sudah, kepengurusan ke depan harus bermusyawarah membentuk anggaran dasar dan anggaran, disitulah rumah tangganya diatur, baru kita tertib. Kalau nggak ada yang mengatur secara daerah, meskipun kita peduli, nggak hanya sekedar kumpul-kumpul tapi tidak ada tujuan yang bisa dicapai. Jadi bukan menyerah, tidak, ya sudah bagus karena kita keluarganya juga. Dan ini yang saya rasakan dari generasi angkatan 70-an ya, waktu terakhir itu sampai 80-an itu sudah harus mulai resign, artinya berdiri sebagai penasihat ya, sebagai penasihat, sebagai pengingat-ingat lagi ini bakal benar-benar disuntik gitu enggak. Nah sekarang yang tampil adalah generasi 80 ke atas, 85 sampai 90, 95, karena di saat-saat itu mereka ketemu. Tapi kalau memang tidak ada yang peduli, karena syaratnya tadi oleh Pak Sesepuh dikatakan bahwa itu harus orang yang peduli. Kalau hanya sekedar diangkat itu tidak mau ada kepedulian, ya percuma juga ya, karena tidak ada eksekusinya nantinya, eksekusi dari program-program yang kita laksanakan. Jadi mengingat kita anggotanya tersebar di seluruh ya rata-rata di Jawa Barat dan Jabodetabek, itu saya mengusulkan format kepengurusannya di saya itu ada ketua umum, ada ketua satu, ada ketua dua. Jadi kalau ketua umum itu tinggal misalnya ya ini Pak Jenal siap jadi ketua umum. Nah kata kalau masukkan ke saya ya eksekusi itu. Ketua satu adanya dari dalam, ketua dua yang alunya di luar. Begitu. Ini kata saya pendapat pribadi, karena kalau organisasi mau besar ya harus ada begitu. Dalam struktur apapun itu ada, kalau ada ketua satu, ada ketua dua, jadi ketua mengusi, tapi kan masukan dari ketua satu, ketua dua. Begitulah sekretarisnya, ada sekretaris umum, sekretaris satu, sekretaris dua. Jadi sekretaris ini pegang oleh yang dari mana, sekretaris satu yang mana, sekretaris dua yang mana. Semuanya nanti akan diadil sekretaris umum. Menurut saya, kecuali bendahara, karena belum besar tidak ada bendahara umum langsung, nggak ada bendahara satu, bendahara dua, karena supaya ininya cash flow-nya jelas, tidak ada penyalahgunaan. Dan untuk bendahara umum, saya sih secara pribadi itu mengusulkan rakyat, karena sudah ya setuju, tidak boleh salah. Ya, bagian kita milih bendahara umum dikit. Ya, jadi monggo yang lainnya ketua umum juga. Tadi saya sudah membujuk kepada Jenderal, terima saja karena beliau hanya eksekutor sepertinya. Masukannya di ketua satu dan ketua dua, baik juga begini, ya. Gitu. Jadi saya pikir ketua umumnya yang masih energi, ketua satu kedua angkatan 90 tahun tidak masalah. Gitu. Yang penting kekompakannya di sini terjadi. Jadi justru dengan seperti itu kita bisa membentuk antar generasi. Jadi terdapat kekompakan. Di situ karena sudah kebersamaan kita tuh hidup di situ. Ya, nah ini barangkali ini pengalamannya nih. Angkotnya ketua OSIS kan 85 ya, 85 ya, 86, 85 kalau 86 itu sih ya. Nah itu udah matang dalam hal organisasi ya, contohnya ya. Jadi hal-hal seperti ini ya, kita terapkan, maksudnya dulu seperti yang kecil ketika berorganisasi di sekolah di Paskibra dulu itu kita terapkan di sini sehingga koordinasi memudahkan. Jadi ingat, ketua umum dan sekretaris umum memberi masukan, ketua umum satu, ketua dua memberi masukan, eksekusinya dari ketua umum. Gak perlu keputusan. Berdasarkan pertimbangan itu dikasih masukan dulu, nggak mungkin misalnya Pak Jena jadi ketua umum kita setuju tadi. Ya, saya ketua umum ini, ya, cuma nanti kasih masukan begini. Ya. Jadi menurut saya begitu. Bagaimana Bapak dan Ibu saya? Setuju. Ya? Setuju. Silahkan. Kan yang lainnya harus ada. Jadi intinya pada setuju kalau ketua umumnya Pak Haji Zainal. Setuju semua? Yang tidak setuju ngaco. Silakan. Yang setuju ngaco. Sah.
Ya, tulis. bisa. Tulis. Ya, satu percaya. Oke, selanjutnya kita cari ketua satu ya. Silakan. Pak Jaya, Pak Jaya. Pak Jaya. Setuju yang nggak setuju siapa? Setuju. Jaya, Kita hargai, Pak Jaya. hargai dulu Pak Jaya. Sepertinya udah cengap-cengap mau ngomong ya. Bisa aja ngomong maning. Bisa aja ngomong maning, Pak. Iya, ya. Iya itu. Siap Pak Jaya? Siap. Ya. Siap. Siap. Tunggu. Tunggu. Oke. Sah. Sah. Oke, silakan duduk di luar. Luar nih, aku nih. Amak. Tulis. Yang setuju ngacung. Saya setuju. Yang tidak setuju ngacung. Tidak ada. Oke. Sah. Amak. Kedua. Sekretaris. Jabodetabek. Komisioner katakan Heri, saya di sekolah akan coba bina Suwardi. Suwardi ada kelas kita. Apa jari bapak bayi lama-lama? Maksudnya gini, Ya, karena di generasi. sekolah itu kan nanti ada linknya ya, kita kalau siapa apa. Nah sementara saya di sekolah sudah tidak memegang jabatan apa. Iya, masih itu. Jadi saya akan taruhlah bahasanya gandulan dikit. Pak Suwardi itu pakar bidang sarana prasarana. Jadi hubungannya. Jadi kalaupun tidak itu nggak apa-apa. Saya coba dulu. Iya, dulu. Biar ada. Lanjut. Berikutnya kalau bendahara kita udah dapat satu nama. Ya. Berarti ya. Ya, paten. Setuju semua? Setuju. Dan berikutnya untuk sekretaris 1 dan sekretaris umum, sekretaris 1, sekretaris 2 kita serahkan ke Bapak ketuanya. Oh Silakan. iya, Pak Ketua aja. Sebentar Pak Andon semuanya. Ini kita sudah terbentuk ketuanya. Iya. Sudah susunan kepengurusannya Apa serahkan jalan? sepenuhnya Iya, kepada betul. ketua. Ya. Ya. Nah nanti yang di sekolah mau ada timnya gimana Ya, ya. itu sudah ke teknis. Ya, Nanti ya. ketua yang akan mengatur. Dan juga untuk yang di luar kota itu sebetulnya tidak hanya Jabotabek yang mana silahkan dipilihkan. Betul ya. Karena zaman dulu juga itu dulu pernah dibikin ya Pak Roni ya, bahwa kita induk paguyuban Cirebon, tapi ada perwakilan Bandung mana saja. Jadi silakan itu soal teknis organisasi Pak Jenal sudah lebih paham, Pak Jaya sudah lebih paham, tinggal jalan. Jadi untuk keorganisasian, kepengurusan staf-stafnya itu adalah ketua yang akan membentuk supaya lebih efisien dan lebih efektif. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sesepuh.